pemirsa, di interview kembali hadir ke hadapan Anda siang ini dengan tema peran inovasi pemuda dalam penguatan SIDA. Dan bersama saya Milen Skarsari telah hadir di studio Sekretaris Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Bapak Untoro Sarjito, dan juga Asisten Deputi Iptek Industri Kecil dan Menengah Kementerian Riset dan Teknologi, Bapak Santosa Yudowe. Dan selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan untuk membuka perbincangan kita, saya pertama-tama ingin bertanya kepada Pak Santosa terlebih dahulu. Bapak, kalau kita berbicara SIDA atau Sistem Inovasi Daerah, ini apa maksudnya? Jadi sebelum kita bicara pengertian sistem inovasi itu sendiri, saya sampaikan bahwa sebetulnya sistem inovasi ini adalah tools, alat, bukan dari tujuan. Itu yang harus kita bawa, kita samakan dulu. Nah, sedangkan terminologi dari sistem inovasi itu sendiri adalah merupakan sekelompok atau katakanlah suatu sistem yang menghimpun sekelompok institusi, sekelompok aktor yang berbeda-beda, di mana para institusi ini, aktor ini bisa berkontribusi untuk menumbuh kembangkan inovasi. Nah, pada tataran nasional dinamakan Sistem Inovasi Nasional atau SINAS, atau SINAS, tapi pada tataran daerah dinamakan Sistem Inovasi Daerah atau SIDA yang selama ini kita coba. Baik, nah ini siapa saja Pak yang terlibat di dalamnya? Sebetulnya yang terlibat adalah aktor-aktor kuncinya. Paling tidak ada 3 aktor kunci, yaitu aktor kunci pada sistem pendidikan, pada sistem iptek, kemudian pada sistem industri. Tambah juga aktor lagi adalah pada sistem keuangan. Inilah kemudian paling tidak pada level nasional, pada level daerah, aktor-aktor inilah yang kemudian harus berinteraksi untuk mendukung tumbuh dan kembangnya inovasi. Nah, kalau gitu tadi kan ada beberapa aktor kunci yang dikatakan Pak Santosa. Nah, Pak Untoro sendiri, bagaimana kemudian Anda melihat peran dari Mendagri sendiri di sini dalam mendukung SIDA dan SINAS ini, Pak? Baik, jadi dalam kaitan ini maka Kementerian Dalam Negeri itu sangat mendukung SIDA ini. Dan untuk itu maka dalam rancangan undang-undang pemerintahan daerah yang baru ini sistem inovasi daerah ini dimasukkan dalam satu bab tersendiri, yaitu yang menyangkut pembaruan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi perannya lebih kepada pemerintahan daerah dan dimasukkan ke dalam regulasi dan kebijakan yang ada. Iya, nah saat ini juga sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Nah, di sini juga mengedepankan mengenai sistem inovasi daerah ini untuk dilaksanakan di daerah. Dan ini sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran kepada para gubernur seluruh Indonesia. Ini tapi kalau kemudian tindakan secara nyatanya apakah sudah berjalan, Pak? Sudah, ini sudah mulai berjalan dan kita sudah sosialisasikan ke daerah. Ini beberapa saat yang lalu. Jadi sosialisasi sudah dilakukan ya. Nah, kalau untuk memulai sistem inovasi nasional dan sistem inovasi daerah ini sendiri, bagaimana memulainya nih Pak Santosa? Jadi kalau kami berdasarkan yang kami lakukan beberapa tahun terakhir ini, jadi paling tidak ada 5 tahapan di dalam pengembangan sistem inovasi daerah ini. Ada 5 tahapan apa saja? Yang pertama adalah pengembangan atau pembangunan komitmen dan konsensus stakeholder daerah. Salah satunya tadi yang sudah singgung Pak Untoro tadi, bahwa keberadaan Balitbangda itulah harus merupakan institusi yang bisa meramu, mengintegrasikan stakeholder daerah untuk membangun komitmen itu. Kemudian yang kedua, setelah komitmen terbangun, mari kita lihat bersama-sama bagaimana peta di daerahnya. Itu yang kedua. Nah, setelah peta terbentuk, kemudian kita sepakati bersama-sama. Tentunya yang lebih dominan adalah kesepakatan di daerah. Khususnya apa yang akan dikembangkan, inovasi apa yang akan ditumbuhkan. Baru setelah itu kemudian kita dukung adalah action plan-nya, rencana aksinya. Ya, disinilah yang kemudian kami sampaikan ke teman-teman di daerah bahwa di dalam pengembangan SIDA ini apa sih yang harus didukung oleh riset apa yang harus dikembangkan, riset apa yang harus didayagunakan. Nah, itulah kemudian posisinya riset di situ. Kalau kita melihat perkembangannya di Indonesia saat ini, kita sudah masuk pada tahap yang mana nih Pak? Sebetulnya kalau kita ngelihat tadi saya sampaikan aktor-aktor kunci di daerah itu sebetulnya elemen-elemennya sudah ada. Di seluruh Indonesia sudah ada.
apakah dari elemen industrinya kah, pendidikannya kah, litbangnya sudah ada. Hanya saja memang selama ini kami melihat mereka itu lebih sendiri-sendiri berjalan. Nah, fungsinya untuk itulah makanya SIDA inilah fungsinya untuk supaya mengintegrasikan elemen-elemen ini. Dan kami memfasilitasi beberapa daerah, mungkin nanti Pak Untoro juga bisa menjelaskan tentang dari Sumatera Selatan, kemudian ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur yang sedang kita lakukan, ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera Barat. Jadi ada beberapa daerah yang kemudian kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama membangun sistem inovasi daerah agar tercipta inovasi-inovasi di daerah. Nah ini kalau misalnya tadi contoh-contoh yang sudah berkembang di daerah, bagaimana nih Pak Untoro? Nah seperti misalnya tadi disebutkan di Sumatera Selatan, ini dikembangkan industri karet untuk suku cadang kendaraan bermotor. Baik. Nah dengan adanya industri karet ini maka di hulunya juga pasti dilakukan pengembangan perkebunan karet. Dan inilah yang secara menyeluruh sehingga melibatkan berbagai macam pelaku di sini, mulai dari petani, dari yang mengerjakan, yang memiliki kebun, kemudian juga industrinya itu sendiri, pabrik. Inilah semua harus dirangkai dalam suatu sistem. Nah di samping itu untuk mengembangkan ke depan itu juga selalu tetap harus didahului dengan penelitian-penelitian. Sebab tanpa ditunjang dengan penelitian itu mungkin pengembangan ke depannya juga agak kurang terarah begitu. Saya tambahkan coba, ya, saya tambahkan yang dari Pak Untoro. Jadi kami pada tahun 2010 bersama kawan-kawan stakeholder daerah mencoba menginisiasi pengembangan industri souvenir berbasis karet. Baik. Nah, permasalahannya adalah bahwa banyak sekarang itu bahan mentah karet itu terekspor keluar. Sehingga kebijakan teman-teman di daerah bahwa ayo kita bangun industri. Nah, untuk membangun industri ini kan kemudian harus teknologi yang masuk. Ya. Nah, kamilah memfasilitasi pengembangan teknologi komponnya. Kemudian kawan-kawan dari BPPT juga membantu di dalam pengembangan inkubatornya. Kemudian saat ini sudah tumbuh nih. Jadi sudah ada peran langsung oleh Menristek sendiri. Betul. Tapi kita lanjutkan lagi Pak penjelasan Bapak ini setelah komersial break. Dan pemirsa jangan kemana-mana, di interview akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di interview dengan tema peran inovasi pemuda dalam penguatan SIDA. Dan silakan Pak Santosa lanjutkan tadi penjelasan Anda. Jadi sekarang itu di NTB itu dan kebetulan ada di Sumsel ada momentum SEA Games ini. Baik. Jadi produk kreatifnya ini kemudian digunakan untuk souvenir SEA Games dan ini luar biasa ini pasanya di luar. Jadi hilirisasi sudah dilakukan ya. Nah, satu lagi sedikit yang saya sampaikan bahwa kami juga mengembangkan sistem inovasi daerah di Bantul berbasis energi hybrid. Ya. Kami memperkenalkan energi hybrid sel surya dan angin kepada masyarakat di Bantul. Nah sekarang masyarakat sudah bisa menikmati ini, sudah bisa membuat sudah bisa memanfaatkan energinya itu untuk penerangan, untuk kemudian untuk pengairan. Dan satu lagi bahwa kami pengen supaya nanti kalau ada kerusakan-kerusakan di energi angin ini, masyarakat sana sudah bisa memperbaiki, membuat spare part-nya. Dan ini langkah-langkah ke sana kita lakukan. Nah ini kan terkait juga dengan peran inovasi pemuda Pak. Betul. Terus tadi Bapak katakan langkah-langkah untuk supaya ini bisa menjadi sebuah pembangunan yang sustainability yang sustain gitu. Betul. Nah ini menurut Anda bagaimana peran pemuda kita sendiri sampai dengan saat ini? Kami memang mencoba di dalam sistem inovasi daerah ini melibatkan sebanyak mungkin komunitas pemuda atau paling tidak mahasiswa. Nah di dalam yang di Sumsel tadi itu, pada tahap awal kita latih 30 mahasiswa untuk kemudian dia mampu membuat souvenir itu. Nah, kemudian mereka kita terjunkan ke masyarakat. Nah, mereka lah yang kemudian berperan untuk membina masyarakat ini. Jadi memang pemuda sudah dilibatkan ya. Nah, kemudian yang dibantu itu lebih intens lagi karena sampai sekarang peran pemuda itu kemudian punya inovasi yang bisa dimobilisasi untuk di sana. Ini pemuda-pemuda ini tergabung dalam universitas, lembaga litbang atau bagaimana? Ada yang pemuda masyarakat setempat, ada kemudian yang tergabung dalam universitas. Itu ada seperti itu. Nah, tapi kami melihat bahwa mereka kan mempunyai idealisme yang tinggi untuk itu. Baik. Itulah yang kemudian yang menjadi concern kami bahwa
ini harus dikembangkan kapasitas pemuda. Nah, ini itu potensi itu memang. Bagaimana Anda melihat? Nah, tapi kalau kita kaitkan ini memang kan potensial sekali ya, apalagi pemuda memang sudah sangat tergerak untuk membantu dalam inovasi-inovasi yang ada. Nah, kalau Pak Untoro sendiri melihatnya ini bagaimana bisa mendukung MP3EI yang sekarang sudah berjalan, Pak? Nah, kaitan dengan potensi pemuda tadi, yang jelas pemuda itu kreativitasnya masih tinggi ya, dia pikirannya masih muda. Kemudian dia berani melakukan perubahan-perubahan. Dan yang ketiga berpikir di luar kebiasaan. Ini menjadi karakter pemuda. Nah, dengan demikian kalau kita lihat juga bahwa struktur penduduk Indonesia ini mayoritas adalah usia produktif, maka pemuda ini kan menjadi kunci karena dialah sebagai pemuda yang kreatif dan produktif. Ini terkait dengan MP3EI tadi, ini sangat diperlukan karena untuk mewujudkan percepatan pembangunan, apalagi sesuai dengan koridor masing-masing daerah tadi, tentunya pemudalah itu yang menjadi kuncinya ya. Kunci karena dia mengenal daerahnya pasti, apa yang harus dia kembangkan, apa yang pas dengan pengembangan ekonomi daerah dan sebagainya. Dia paling tahu. Dia yang paling utama. Ya, mungkin saya coba tambahkan. Jadi di dalam MP3E itu ada 3 pilar utama. Salah satunya adalah SDM dan IPTEK. Nah, saya sampaikan tambahkan lagi bahwa komposisi pemuda kalau kita hitung pemuda itu range-nya antara 16 sampai 30 tahun itu sekitar 27%. Itu kan cukup potensi yang luar biasa tadi disampaikan. Dan hasil yang kami lakukan, beberapa kompetisi yang kami lakukan, ternyata kesiapan mereka sudah cukup. Mereka sudah punya ide. Jadi ada kompetisi yang dilakukan. Nah, kompetisi yang kami lakukan, kemudian kami juga tidak segera melakukan kompetisi, kami juga melatih kewirausahaan mereka. Kemudian terakhir kami memberikan insentif supaya mereka itu benar-benar bisa menjadi entrepreneur. Baik, kita lanjutkan lagi setelah commercial break. Dan pemirsa jangan kemana-mana, di interview akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro TV. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di interview dengan tema peran inovasi pemuda dalam penguatan SIDA. Dan Pak Untoro, di sini kalau kita tadi mengatakan memang sudah banyak ada kompetisi yang dilakukan, kemudian diberikan insentif juga kepada para pemuda di sini. Tapi kalau Anda melihat kesiapan dari daerah-daerah kita sendiri sampai dengan hari ini bagaimana, Pak? Baik, begini. Jadi kalau kita bicara mengenai daerah gitu ya, itu ada 33 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota ya. Nah, dalam kaitan ini untuk kesiapan daerah itu antara lain sudah bisa dilihat kemarin ada acara penganugerahan daerah berinovasi dan kepala daerah yang berinovasi juga. Jadi antara daerahnya dan kepemimpinannya. Nah, untuk daerah berinovasi kemarin sudah masuk 15 yang masuk finalis. Nah, 5 diantaranya misalnya itu menjadi yang terbaik, antara lain Cimahi, Pekalongan, kemudian Jogja, Banyumas, dan Blitar. Jadi kalau kita berbicara potensi dari inovasi-inovasi di daerah sendiri, ini bagaimana Anda melihatnya? Ini potensi inovasinya, Pak? Potensi, iya, itu masing-masing punya kekuatan sendiri ya? Keunggulan sendiri. Seperti misalnya Pekalongan, itu keunggulannya adalah pada batiknya. Ini sudah ada sekolah batik dan sebagainya, itu yang dia kembangkan oleh wali kotanya. Jadi di sini pendidikan juga begitu penting ya? Penting untuk mengembangkan ke depan. Kemudian Cimahi seperti Cimahi ini adalah yang kita kenal adalah animasi. Sehingga sampai dikatakan sebagai cyber city kan gitu. Malah animasinya ya. Ini mungkin sangat-sangat bagus. Kemudian Jogja. Nah, Jogja ini macam-macam yang dia kembangkan di situ, mulai dari kerajinan batik, kerajinan kulit dan sebagainya. Ini sudah sampai pada masyarakat justru. Baik. Ya. Nah, Pak Santosa, ini kan kalau kita katakan penghargaan diberikan, kompetisi juga ada, dan tadi terakhir Andi juga mengatakan ada hilirisasi yang sudah dilakukan. Nah, tapi kalau dari proses hilirisasi ini, apakah produk-produk yang kemudian dihasilkan memang dapat sepenuhnya terserap oleh pasar, atau memang ada kebijakan pemerintah agar pasar memang harusnya menyerap hal ini? Bagaimana? Justru esensi dari sistem inovasi daerah itu di situ. Jadi selain kemudian ada upaya hilirisasi produk,
pemerintah daerah juga harus memfasilitasi pasar. Nah, contoh yang di Sumatera Selatan itu bahwa kemudian karet ini, cenderamata karet itu menjadi ikon souvenirnya di SEA Games. SEA Games kemarin. Sehingga banyak order yang masuk kepada sentra-sentra industri ini masuk. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan bahwa ini contoh kecil yang kemudian bisa men-trigger ekonomi di masyarakat. Jadi kemarin Sumatera Selatan bisa dikatakan contoh suksesnya ya? Contoh suksesnya seperti itu. Baik, nah tapi kalau untuk dari segi kualitas, apakah kemudian hilirisasi, kemudian juga inovasi yang dilakukan ini memiliki daya saing yang kuat Pak? Bagaimana menurut Anda sendiri? Ini kata kuncinya, satu lagi saya tambahkan, kata kunci dari sistem inovasi adalah pembelajaran. Satu produk dikeluarkan, itu pasti ada banyak kekurangan, nah proses kemudian interaksi lagi, kembali lagi ke peneliti untuk meneliti lebih lanjut itu sebetulnya intinya ada di situ, Mbak. Baik. Jadi antara produk cenderamata yang dihasilkan akhir tahun 2010 oleh kawan-kawan di Sumatera Selatan dengan sekarang udah jauh beda. Kualitasnya sudah begitu kualitasnya meningkat juga ya? berbeda karena mereka berinteraksi terus. Jadi masyarakat komplain, Pak ini kok nggak standar. Kemudian kembalilah kepada lembaga penelitian. Ada interaksi sehingga daya saing itu juga terus meningkat ya dengan kualitas yang baik. Nah, jadi kalau harapan dari Pak Untoro sendiri ini untuk perkembangan SIDA di Indonesia bagaimana Pak? Ya, kita harapkan para kepala daerah nih ya, sebagai leader di daerah, ini harus bersiap-siap untuk program SIDA ini. Karena dengan SIDA dan MP3EI tadilah maka bisa dilakukan percepatan pembangunan daerah. Baik. Nah ini kalau dari Pak Santosa sendiri, apa yang menurut Anda menjadi pesan kunci untuk para inovator dan juga pemuda di Indonesia? Yang pertama, marilah kita tumbuhkan sesuai dengan tadi dari MP3 ini adalah klaster inovasi di daerah. Nah, kemudian di dalam penumbuhan klaster inovasi daerah, kita harapkan teman-teman Litbang terlibat secara intens untuk mengembangkan rantai nilai di daerah dan sekaligus diharapkan peran dari mahasiswa itu untuk kemudian menumbuh kembangkan teknopreneurship yang dikerjakan oleh dengan entrepreneurship dalam diri mereka ya tentunya. Baik, jadi kita bisa simpulkan memang peran inovasi pemuda kita ini tidak boleh berhenti dan harus terus dilanjutkan dengan berbagai acuan dari pemerintah juga tentunya untuk penguatan sistem inovasi daerah yang sekarang sedang berjalan dan nantinya untuk sistem inovasi nasional kita ya Pak. Kan pemuda sebagai harapan bangsa kan. Baik. Terima kasih untuk waktunya di studio kami Bapak-bapak dan pemirsa. Percayalah bahwa keberanian merupakan kunci kesuksesan bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.